5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap belajar hari ini? Kita masih belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Nah, cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Nah, minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Contohnya di sini Siti membayangkan cita-citanya itu ingin menjadi penari. Nah, itu kan penari berasal dari bidang tertentu nih adik-adik. Kalian juga bisa memiliki cita-cita lebih dari satu loh ya. Nah, kalian bisa mengembangkan minat, kesukaan kalian, bakat kalian menjadi sebuah cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya itu ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatan kalian di rumah adik-adik? Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nih. Apakah cita-cita atau impianmu? Coba adik-adik sebutkan apa cita-cita kalian. Kalau Kak Citra contohnya cita-citanya dari kecil ingin menjadi guru ya. Lalu kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Untuk meraih cita-cita itu apa sih kegiatan yang sering kamu lakukan? Contohnya kalau Kak Citra ingin menjadi guru, Kak Citra sering membaca buku ya, rajin membaca buku misalnya seperti itu. Kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Nah, mungkin apakah kegiatan waktu pelajaran atau kegiatan olahraga? Nah, kegiatan itu tuh yang berhubungan dengan cita-cita kalian. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Contohnya kalau dari Kak Citra sebagai seorang guru ya, cita-citanya ingin menjadi guru, kegiatan yang paling sulit dilakukan waktu itu adalah belajar misalnya matematika. Nah, itu mungkin kesulitannya seperti itu. Jelaskan kegiatan apa sih yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Nah, contohnya kalau kegiatan Kak Citra ya, dari belajar, membaca, seperti itu, menulis. Karena untuk menjadi guru kan diperlukan pengetahuan ya. Kalau menerangkan harus ada tulisan misalnya seperti itu. Nah, adik-adik, cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Adik-adik bisa nih melakukan tanya jawab dengan teman kalian. Nah, sebelum melakukan tanya jawab, kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kalian menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan yang sulit dilakukan teman adalah sebagai berikut ini. Contohnya misalnya pertanyaannya adalah, apakah kegiatan yang kamu sukai? Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan dan lain sebagainya. Jadi kalian membuat dulu daftar pertanyaan, lalu kalian belajar mewawancarai teman kalian tentang cita-citanya, kegiatan yang disukai dan kesulitannya untuk meraih cita-cita itu apa saja. Jadi coba ya adik-adik ya, kalian tanyakan kepada teman-teman kalian.
Nah, ada banyak sekali jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya itu memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Jadi adik-adik, untuk meraih cita-cita kita itu tidak gampang ya. Pasti mengalami kesulitan. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya itu dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Jadi orang berhasil itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan adik-adik. Nah, di sini kita belajar ya salah satu sosok pembasket internasional namanya Michael Jordan ya. Nah, ini pemain basket dunia. Nah, ini adik-adik, saat duduk di bangku SMA, Michael Jordan ini pernah gagal masuk ke tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang keras, ia terus berlatih dan berlatih adik-adik. Nah, pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Nah, Michael Jordan ini menjadi pemain basket dunia terkenal adik-adik sampai saat ini. Padahal dia dulunya ditolak untuk masuk tim basket sekolahnya, tapi sekarang karena usahanya, karena berlatihnya, dia menjadi terkenal. Lalu tokoh berikutnya ada Thomas Alva Edison nih, penemu lampu listrik adik-adik. Semasa sekolah, ia ini pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-teman yang lainnya dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Nah, ini Thomas Alva Edison adik-adik. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Nah, beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah adik-adik. Kegigihannya ini berbuah manis sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah saat itu? Kalau sampai Thomas ini menyerah adik-adik, mungkin sampai sekarang kita tidak akan mengenal adanya lampu adik-adik ya, karena dia adalah penemu lampu. Jadi walaupun mengalami kegagalan di dalam masa kecilnya, tapi Thomas ini tidak menyerah. Ya, dia pantang menyerah, dia berusaha, rajin membaca, akhirnya dia menjadi ilmuwan yang terkenal. Nah, Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak akan berani mencoba dan berusaha. Diambil dari www.life.com. Nah, ini ya informasi tentang orang-orang yang awalnya kelihatannya gagal tapi mau berusaha dan akhirnya berhasil. Nah, apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison ini? Nah, mimpinya kalau Michael Jordan ya ingin menjadi pembasket kelas dunia. Thomas Alva Edison ini juga ingin menjadi penemu lampu listrik adik-adik. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Nah, keduanya ini apa? Senang berusaha keras, belajar, dan berlatih untuk meraih cita-citanya.
Tantangan apa sih yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Nah, tantangannya apa? Misalnya di sini Michael Jordan itu tantangannya waktu SMA pernah gagal masuk tim basket sekolahnya karena dianggap tidak cukup tinggi ya, tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan Thomas kecil ini bermasalah dengan pendengarannya sehingga ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya. Dia harus belajar sendiri, apalagi dia ini orang miskin, bukan dari orang yang kaya. Adik-adik, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Nah, sekarang bagaimana sih cara mereka menghadapi kegagalannya? Nah, mereka menghadapi kegagalannya itu dengan bekerja keras dan berusaha untuk berlatih, belajar, dan mencoba dan terus mencoba sehingga meraih kesuksesan. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu nih adik-adik? Tentunya kalian punya impian, punya cita-cita. Mungkin tantangannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin ya banyak ilmu yang harus dipelajari. Itu salah satu tantangan yang menjadi menjadi tanggungan kita untuk meraih mimpi kita, seperti itu. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Misalnya ya, tantangan tersebut itu tentang materi yang terlalu banyak. Misalnya guru itu harus menguasai materi, misalnya seperti itu. Lah ya, apa yang harus kalian hadapi? Bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, dengan bersabar, terus mencoba, belajar dengan tekun. Kalau kalian ingin menjadi atlet, misalnya atlet olahraga seperti Michael Jordan tadi, ya harus banyak berlatih, seperti itu. Nah, adik-adik, terkadang di sini ya ada percakapan Benny dan Udin. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Ini kata Udin ya adik-adik. Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita, kata Udin nih adik-adik memberi semangat. Kata Benny memberi semangat kepada Udin. Nah adik-adik, Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas nih adik-adik. Sedangkan Dayu yang gemulai itu pandai menari. Lalu lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Negara Indonesia ini terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa. Itu menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Nah, ras ini berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia itu mempunyai ciri fisik yang berbeda. Contohnya masyarakat yang tinggal di Pulau Papua nih adik-adik dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Ini adalah suku Papua adik-adik. Nah, kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan ya. Lalu suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu dan masyarakat Mentawai itu memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik nanti bisa cari ya gambar suku Kubu, suku Tomuna ya, masyarakat Enggano, masyarakat Mentawai seperti itu. Nah, masyarakat Batak, Toraja dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa dan Bali juga memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Bersumber dari www.guruips.com.
Nah, adik-adik, bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Ini contohnya di daerah sekitar Kak Citra itu keragaman orangnya itu macam-macam adik-adik karena berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, kalau bisa kita amati keragaman tersebut dari ciri fisiknya, ciri tubuhnya itu bisa berupa warna kulit dan perawakannya. Misalnya kalau Kak Citra punya teman dari Papua misalnya ya, itu warna kulitnya hitam seperti itu. Kalau dari Jawa sawo matang misalnya seperti itu, dan perawakannya juga berbeda-beda. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Mengapa sih kita harus belajar tentang keragaman ras dan ciri fisik suku yang ada di Indonesia? Ya, manfaatnya adalah kita akan lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia, bukan malah menjadi bahan ejekan adik-adik. Ini menjadi keragaman yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa dari bangsa Indonesia. Lalu, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Nah, yaitu tadi, kalau kita mengetahui keragaman ras dan ciri fisik dari masyarakat di sekitar kita, kita itu bisa bergaul dengan masyarakat di sekitar kita itu dengan baik, tanpa memandang suku ya, tanpa melihat warna kulit mereka. Kita bisa bergaul dengan baik dengan mereka semuanya. Nah, adik-adik, keragaman orang-orang yang ada di sekitar saya itu sangat beragam karena berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut bisa berupa warna kulit dan perawakan. Dengan mengetahui keragaman yang ada, maka kita mendapatkan beberapa manfaat. Nah, manfaatnya apa? Ya, kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Lalu kita bisa bergaul dengan masyarakat di sekitar kita dengan baik. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa ini memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Nah, keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut bisa disampaikan pada sebuah puisi nih adik-adik. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam karya D. Karitas. Mari kita baca bersama-sama. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adik-adik puisi dengan judul Tanah Airku, Tanah yang Beragam karya D. Karitas. Nah, pada setiap
Bait puisi itu ada maknanya adik-adik. Jadi ada inti dari setiap bait. Adik-adik tentunya masih ingat pada pembelajaran sebelumnya bahwa puisi itu terdiri dari beberapa bait. Satu baitnya itu biasanya ada 4 baris. Nah, di sini di bait pertama ini kira-kira itu maknanya apa sih dari bait pertama ini? Nah, makna dari bait pertama ini adalah bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Di sini disebutkan bahwa kamu orang Toraja, dia orang Papua, aku orang Madura, tapi kami menyebut diri kami orang Indonesia. Nah, itu artinya ya bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Misalnya Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia atau sebagai orang Indonesia. Itu makna puisi di bait pertama. Lalu makna puisi di bait kedua, nah ini ya, ini maknanya apa? Nah, maknanya adalah masing-masing suku itu harus bangga dengan identitas kesukuannya, dan semua suku itu pada akhirnya itu dikenal sebagai bangsa Indonesia. Itu makna dari bait kedua. Nah, pada bait ketiga adik-adik ya, di sini apa sih maknanya? Nah, negeri Indonesia ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Nah, keragaman tersebut semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Semua yang ada di Indonesia ini adalah pemberian Tuhan, ya. Semuanya untuk manusia Indonesia. Lalu apa makna dari bait keempat nih adik-adik? Nah, dari bait keempat ini seluruh warga negara Indonesia itu berkewajiban menjaga, merawat, menyayangi, memelihara negara kita, negeri kita Indonesia ini. Nah, itu tadi ya makna dari bait 1 sampai bait 4. Nah, makna puisi secara keseluruhan dari puisi tadi adalah bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku ya, dari Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda suku, tetapi kita tetap sebagai bangsa Indonesia. Masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya ya. Namun pada akhirnya tetap dikenal sebagai bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Nah, keragaman tersebut semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi seluruh warga negara Indonesia berkewajiban merawat, menjaga, dan memelihara negara kita, negeri Indonesia. Seperti itu ya adik-adik ya. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Ada keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Nah, bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bahwa sumber daya alam itu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan. Nah, di sini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2 ya, seperti yang Kak Citra sebutkan tadi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja dan tidak dapat dilestarikan serta dapat punah atau habis. Nah, di sini ada berbagai macam jenis sumber daya.
Yang pertama, jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya ada tumbuhan, hewan, air, tanah, dan sinar matahari. Nah, pemanfaatannya apa? Misalnya tumbuhan itu dimanfaatkan untuk sumber makanan, menjadi keseimbangan ekosistem karena dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Lalu hewan itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan makanan dan bisa diambil tenaganya. Air ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui juga karena mengalami namanya siklus air. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dan irigasi. Makanya air ini tidak akan pernah habis dari bumi kita, adik-adik. Berikutnya ada tanah. Nah, tanah ini dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan lahan pertanian. Sinar matahari itu termasuk sumber daya alam yang juga dapat diperbarui. Nah, untuk bisa untuk sumber energi listrik, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ini contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan contoh untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada minyak bumi, ada batu bara, gas alam, aluminium, gipsum, tadi ya ada emas, nikel, terus ada bautsit, batu bara ya, lalu ada tembaga, aluminium, banyak sekali barang-barang tambang itu masuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena sekali pakai bisa langsung habis. Contohnya di sini minyak bumi. Nah, minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Itu kalau kita pakai kan sekali pakai langsung habis, adik-adik ya. Lalu batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap. Gas alam ya, ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Contohnya gas alam itu bisa diubah menjadi gas LPG itu, adik-adik. Lalu aluminium itu digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti panci ya dan lain sebagainya. Bisa juga menjadi bahan bangunan. Lalu gipsum. Nah, gipsum ini termasuk barang tambang yang bisa diolah menjadi obat-obatan, produk kecantikan sampai material bangunan. Ini contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adik-adik bisa mencari tahu banyak sekali contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalian bisa mencari manfaatnya juga. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.